Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Nisa Syarifah, saya perwakilan dari kelompok yang terdiri dari Widya Nurjannah dan juga Ahmad Agil Aulia Wafda. Di sini saya akan mempresentasikan mulai artikel kami yang berjudul mengenai menjaga planet untuk generasi mendatang dengan konsep future ethics dalam kebijakan netral karbon. Yang pertama, untuk abstraknya di sini membahas mengenai perubahan iklim menjadi tantangan global yang mendesak dan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar. Artikel ini mengkaji pentingnya penerapan konsep etik masa depan dalam kebijakan netral karbon di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengintegrasikan etika masa depan berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang, sekaligus mendukung upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu selanjutnya untuk pendahuluannya, ini membahas mengenai yaitu pada tahun 2019 Indonesia menghasilkan sekitar 3,17 miliar ton karbon dioksida ekuivalen dengan sektor energi dan kehutanan sebagai kontributor utama. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030 dan mencapai netral karbon pada tahun 2060. Namun, pencapaian target ini memerlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang. Kebijakan netral karbon yang mengintegrasikan prinsip etika masa depan dapat menciptakan keuntungan jangka panjang, tidak hanya dalam hal pengurangan emisi, tetapi juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu untuk metode dalam artikel ini, yaitu metode literatur review dengan beberapa analisis dari berbagai referensi, yaitu dari literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan kebijakan yang diakses melalui basis data akademik seperti Google Scholar, PubMed, dan juga YouStore. Dengan keywordnya, yaitu meliputi filsafat ilmu, future ethics, kebijakan netral karbon, dan keberlanjutan. Untuk referensi yang kami ambil yaitu dari referensi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan, netralitas karbon berarti bahwa jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer harus seimbang dengan jumlah karbon yang diserap kembali oleh alam, seperti melalui hutan dan lautan. Konsep future ethics berperan penting dalam membentuk kebijakan netral karbon di Indonesia dengan menekankan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ini ada contoh beberapa tabel yang menggambarkan data emisi karbon di Indonesia dari berbagai laporan pemerintah dan lembaga penelitian. Di sini ada beberapa sektor, yaitu ada sektor dari energi, limbah, industri, pertanian, kehutanan, dengan target pengurangan emisi dari berbagai sektor itu berbeda-beda pada tahun 2030. Lalu ini adalah perencanaan untuk penerapan konsep future ethics. Yang pertama tentang pertimbangan keadilan lintas generasi. Jadi, kebijakan ataupun konsep ini tidak hanya, mmm, kebutuhan ekonomi saat ini, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan sumber daya untuk generasi yang akan datang. Lalu pengembangan kebijakan berbasis bukti. Dengan memahami emisi gas rumah kaca dari masing-masing sektor, pemerintah juga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai target netral karbon. Lalu tentunya ada partisipasi publik dan juga keterlibatan masyarakat, dan juga inovasi teknologi dan ekonomi sirkular untuk membantu mengurangi jejak karbon secara signifikan. Lalu tentunya pasti ada tantangan dalam mewujudkan konsep ini. Dan tantangan utamanya adalah menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya pengurangan emisi karbon. Yang pertama tantangannya itu deforestasi. Indonesia memiliki salah satu tingkat deforestasi tertinggi di dunia yang berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon. Upayanya untuk menghentikan deforestasi dan mengembangkan kembali hutan menjadi sangat penting.
Lalu yang kedua, transisi energi, mengalihkan ketergantungan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan merupakan langkah kunci dalam mencapai netralitas karbon. Lalu selanjutnya itu keterlibatan masyarakat, pastinya yang terakhir yaitu inovasi teknologi. Dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktek ekonomi sirkular dapat membantu mengurangi emisi secara signifikan. Contohnya dalam hal penggunaan cat bersertifikat netral karbon yang dikembangkan oleh perusahaan lokal. Nah, yang terakhir yaitu dari kesimpulannya, kebijakan netral karbon di Indonesia merupakan langkah penting menuju keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip future ethics, Indonesia dapat memastikan bahwa tindakan saat ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta dengan dukungan data yang kuat, Indonesia dapat mencapai target ambisius ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.